Om Swastiastu. Pemirsa, kita di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali banyak yang berpikir dan bertanya apa tugas dan bagaimana mekanisme kerjanya ketika mengawasi isi siaran TV maupun radio, terutama mungkin menyangkut tentang pemilu tahun 2024. Jadi hari ini saya ada di ruang monitoring di KPD Bali, ada 7 orang staf yang bertugas di sini yang setiap hari tugasnya adalah memantau isi siaran. Jadi yang kita pantau adalah isi siaran lokalnya. Nah, seperti yang pemirsa bisa saksikan ya, bisa lihat ini ada 7 orang, kemudian mereka akan mengecek semua konten-konten yang ada, terutama konten lokal ya. Karena ketentuan dari undang-undang dan juga peraturan KPI bahwa 10% minimal dari jumlah siaran itu harus ada konten lokal. Nah, ini TV-nya ada sekitar 30 ya, TV digital. Kemudian mereka akan mengecek, melihat jam-jam berapa konten lokalnya, kemudian apakah ada unsur pelanggaran-pelanggaran. Jadi semua sudah ada acuannya, peraturan KPI yang disebut dengan P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Di situ ada ketentuan apa yang boleh, apa yang tidak, kemudian mana yang dikategorikan melanggar pasal berapa. Nah, ketika sudah terjadi misalnya ada pelanggaran, temuan, kemudian tim dari monitoring ini akan rapat, kemudian ada namanya komisioner bidang pengawasan isi siaran. Di situ akan ada rapat, mereka kemudian membahas. Nah, dalam rapat itu kemudian kalau perlu disampaikan nanti ke dalam rapat pleno. Pleno itu dihadiri oleh 7 orang komisioner. Sementara yang pengawasan isi siaran ada 3 orang komisioner. Nah, kemudian masuk ke rapat pleno itu di seluruh komisioner, kemudian kita nilai, kita juga bahas sama-sama. Apabila ada unsur pelanggaran, tentu kita akan memberikan semacam surat teguran kepada lembaga penyiaran yang ada. Bagaimana mereka kemudian melakukan klarifikasi, kita panggil, kemudian kita cocokkan datanya, kemudian kita berikan arahan-arahan. Nah, kalau misalnya nanti ada hal yang perlu ditindaklanjuti, mereka akan tindaklanjuti. Nah, demikian mekanisme yang terjadi. Bahkan nanti ketika teguran atau mungkin semacam peringatan tidak ditindaklanjuti, nanti tentu kita akan ada teguran-teguran berikutnya sampai teguran yang ketiga. Bahkan KPD punya kewenangan untuk merekomendasikan bahwa siaran itu harus dihentikan atau di stop. Jadi bahkan sampai merekomendasikan izin siaran TV itu bisa atau radio itu bisa di stop apabila 3 bulan tidak bersiaran sebagainya. Nah, ini adalah teman-teman yang bertugas di monitoring ya. Nah, ini kemudian kita juga lihat selain di TV ya, kita juga bisa lihat ada untuk monitoring radio. Jadi radio kita lebih banyak mendapatkan informasi dari masyarakat, sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya urgent, sifatnya penting, laporan dari masyarakat kita tindak lanjuti. Jadi mudah-mudahan nanti dengan informasi ini masyarakat bisa lebih paham apa tugas dari KPID. Selain kita melakukan monep langsung di sini, juga kita turun ke lapangan, kemudian kita juga mendapatkan masukan dari masyarakat tentang hal-hal yang dianggap kontennya tidak sesuai dengan peraturan. Demikian kira-kira tugas yang kita lakukan. Mudah-mudahan sinergitas antara KPID, pemerintah, DPR, dan juga masyarakat untuk memberikan masukan akan menjadikan siaran dari yang ada di Bali, khususnya TV dan radio, akan selalu sehat, sehingga kita bersama-sama berkontribusi untuk menuju pemilu 2024 yang berkualitas. Terima kasih atas waktunya. Mari kita menuju siaran sehat untuk pemilu yang berkualitas. Terima kasih. Om Santi 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 Om.